Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari ini diizinkan untuk bisa bersua di acara manasik umrah yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Amar Tour ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ya, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin ada yang bertanya, di manasik ini saya pribadi, yaitu Abu Salma, itu diminta untuk memberikan manasik ya. Nah, tapi insya Allah nanti Bapak Ibu akan berangkat ditemani oleh TL dan nanti akan dibersamai oleh pembimbing dan mutawif langsung di Tanah Suci ya. Dan acara manasik ini adalah sebagai bentuk kita mempersiapkan diri dalam rangka untuk ibadah, yakni kita perlu untuk menyiapkan ilmu, karena agama kita mengajarkan untuk al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmu dulu sebelum kita ngomong dan sebelum kita berbuat, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, insyaallah akan melaksanakan yang namanya safar, yaitu perjalanan yang cukup jauh dari tanah air ke tanah suci ya. Dan ini tujuannya adalah untuk ibadah, bukan sekedar jalan-jalan. Jalan-jalan bonus, tapi niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan berangkat umroh. Apa sih umroh itu ya? Kita singgung sedikit. Kalau secara bahasa umroh itu artinya adalah ziarah, berkunjung. Tapi kalau bahasa Indonesia ziarah itu artinya biasanya mengunjungi kuburan ya, tapi sebenarnya makna bahasa ziarah itu artinya berkunjung, termasuk mengunjungi orang tua ziarah ya, mengunjungi teman ziarah. Dan ini maknanya adalah ziarah, artinya mengunjungi. Apa yang dikunjungi secara terminologi atau syariat, maknanya adalah berziarah ke Baitullah, yaitu ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, dengan melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali, yaitu mengelilingi Ka'bah. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i antara Safa dan Marwah, baru kemudian setelah itu tahallul. Ini sebagaimana disebutkan di dalam fiqh sunnah. Nah, jadi umrah itu ya, kita ke Ka'bah, tawaf, sa'i, tahallul. Itu umrah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara umrah itu mudah kok. Tidak sulit. Karena perjalanan kita yang ada yang 9 hari ini nanti berapa di 9 hari? 9 hari itu umrohnya 1 hari kurang. Selebihnya adalah kita menyibukkan diri dengan ibadah, dan kemudian nanti ada acara-acara bonus ya dari travel kayak city tour. Kita belajar tentang sejarah-sejarah dan tempat-tempat bersejarah yang ada di Mekah dan Madinah. Tapi ibadah umrohnya cuma sehari. Dan biasanya kita umroh itu paling lama 6 jam. Paling lama biasanya. Kalau kita lancar, nggak rame, itu 4 jaman insya Allah sudah kelar, udah selesai. Jadi mudah umrah itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tentang umrah Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dari ayat ini sebagian ulama berpendapat bahwa umrah itu wajib sama seperti haji ya. Memang ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama itu menghukumi umrah itu wajib sekali seumur hidup, sebagaimana haji wajib sekali seumur hidup. Kalau sudah pernah umrah, maka sudah tidak wajib lagi. Demikian pula kalau sudah haji, maka sudah tidak wajib lagi haji berikutnya. Bedanya haji sekali seumur hidup, umrah boleh berulang-ulang, boleh bolak-balik. Nabi SAW itu mengerjakan umrah 4 kali, tapi haji hanya sekali. Dan semua umrahnya Nabi dilakukan di bulan Zulqa'dah, yaitu di tahun ke-6, 7, 8, dan 10 Hijriyah. Ya.
Nah, kemudian apa keutamaan umrah? Nah, di antara keutamaan umrah adalah pertama sebagai pelebur dosa. Karena kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-umratu ilal umrah kaffara lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya itu ada kafarah, yaitu pelebur dosa. Jadi kalau Bapak Ibu umrah, jangan pernah punya niat atau harapan cuman sekali doang. Nah, biasanya orang yang sudah pernah umrah mesti ketika pulang ke tanah air kepingin balik lagi. Nah, karenanya niatkan ketika sudah umrah kita pingin balik lagi umrah ke tanah suci. Karena antara satu umrah ke umrah berikutnya ada kafarah, pelebur dosa, yang akan menggugurkan dosa. Kemudian juga umrah itu juga bisa menghilangkan kefakiran. Karena kata Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan untuk mengikutkan umrah di dalam haji. Kenapa? Karena keduanya yanfiyani al-faqr, dapat menghilangkan kefakiran. Bapak Ibu sekalian, ibadah umrah itu ibadah fisik dan ibadah harta. Orang fisiknya kuat nggak punya harta nggak bisa berangkat umrah. Orang punya harta banyak tapi fisiknya sakit-sakitan juga nggak bisa umrah. Makanya umrah itu ibadah fisik dan ibadah harta. Dan orang yang mengeluarkan hartanya untuk umrah itu nggak akan mengurangi hartanya, maka sejatinya akan bisa menghilangkan kefakiran. Kemudian juga orang yang datang ke tanah suci dalam rangka untuk ibadah, sekarang ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di Saudi, ya itu banyak sekali visa. Ada visa multiple, ada visa ziarah, ada visa haji, ada visa umrah, ada visa ini dan visa itu, macam-macam. Karena Saudi sekarang memang sedang membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mengunjungi Arab Saudi. Makanya nanti jangan heran kalau misalnya Bapak Ibu sekalian berada di Jeddah atau di Taif, itu akan ketemu banyak sekali orang-orang asing. Ya. Baik itu dari Taiwan, dari Jepang, dari Korea, bahkan dari Eropa, itu juga banyak sekarang ini. Ya. Tapi ada dua tanah yang tidak boleh dimasuki kecuali oleh Muslim, ya, yaitu Mekah dan Madinah. Itulah disebut dengan tanah haram, ya. Nah, dan orang-orang yang datang ke Arab Saudi dalam rangka untuk beribadah umrah, maka sejatinya mereka adalah wafdullah. Karena kata Nabi SAW, ya al-ghazi, ya wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Orang yang berperang, mujahid di jalan Allah, orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah, maka mereka semua adalah tamu-tamu Allah. Ya, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengundang mereka dan mereka pun memenuhi panggilan Allah, lalu kemudian mereka meminta kepada Allah, maka Allah memenuhi permintaan mereka. Artinya, kita ketika berada di tanah suci dalam rangka untuk ibadah, kita tamu Allah, dan ketika kita meminta kepada Allah, doa-doa kita mustajabah, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan sia-siakan kesempatan untuk memperbanyak doa di tanah suci. Makanya doanya menjadi mustajabah. Nah, lalu kemudian kita singgung sedikit Bapak Ibu sekalian. Ya, karena namanya ibadah itu ada aturan. Ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah kecuali syaratnya harus ikhlas dan harus ittiba, mutaba'ah, mencontoh apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam. Ini konsekuensi kalimat syahadatain. Kalau kita bersyahadat la ilaha illallah, berarti semua amal kita harus kita lakukan karena Allah. Ketika kita bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka kita menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai satu-satunya teladan, terutama di dalam ibadah. La matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Tidak ada satupun yang bisa ditiru dan dicontoh dalam hal ibadah kecuali hanya Rasulullah. Karenanya ibadah kita nggak akan diterima kecuali ikhlas dan harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Ya, ikhlas saja tidak mengikuti Rasulullah nggak diterima. Mengikuti tuntunan Rasulullah dan tidak ikhlas juga tidak diterima. Karenanya jangan sia-siakan harta yang kita keluarkan untuk umrah menjadi sia-sia karena kita tidak ikhlas,
dan juga kita tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Karena ujiannya berat Bapak Ibu sekalian. Orang yang umrah itu ya ada sebagian orang menganggapnya gengsi. Ya. Bahkan pulang-pulang umrah minta dipanggil haji padahal umrah. Ya. Bahkan ada yang bangga baru umur 2 bulan sudah haji katanya. Ya. Nah, jadi sebenarnya ibadah-ibadah itu tidak dalam rangka untuk kita membanggakan diri. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita umrah itu ada namanya miqat. Ya, ada miqat. Miqat itu ya untuk mencari istilah terjemahannya susah ya, karena ada beberapa istilah-istilah di dalam bahasa Arab itu memang nggak bisa diterjemahkan ya. Nah, cuman intinya miqat itu adalah suatu ketentuan ketika orang hendak umrah dan haji, itu ada ketentuan yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Nah, miqatnya umrah yang berkaitan dengan waktu itu nggak ada ketentuannya. Artinya boleh kapan saja, anytime. Beda sama haji. Haji ada bulan-bulan khusus untuk haji. Artinya kita mau umrah di bulan apa saja boleh, kecuali kalau ditutup oleh kerajaan Arab Saudi dengan sebab-sebab tertentu, ya. Jadi tidak ada ketentuan waktu. Tapi kalau haji harus di bulan-bulan haji. Siapa yang berhaji di bulan Ramadan nggak diterima karena di luar dari miqatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah miqat, ya tadi waktu ya, zamani, ada miqat makani, yaitu tempat. Artinya sudah ditentukan tempat untuk mengawali ya ihram kita dalam rangka umrah atau haji. Jadi ada ketentuan ya kita mengawali niat kita dan talbiyah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini perlu untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi ada namanya miqat makani. Ya, kita bicara sini fokus umrah saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti landing di Madinah, ya, nanti insya Allah di hari ketiga ya atau hari keempat, biasanya kalau 9 hari cuma 3 hari ya, di Mekah hanya 4 hari. Kenapa? Karena travel biasanya mengambil keutamaan di Mekah, ya, artinya sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi. Pahalanya lebih besar. Ya, di Masjidil Haram. Ya, biasanya travel ngambil kalau 9 hari, satu hari berangkat, 1 hari pulang, sisa 7 hari. 7 harinya dibagi biasanya 4 hari Madinah, 3 hari Mekah. Afwan. Ya, 3 hari Madinah, 4 hari Mekah. Biasanya demikian. Nah, bagi yang landing di Madinah, itu tinggal dulu 3 hari di Madinah, kemudian nanti ngambil miqatnya di Dzulhulaifah. Ya, ini untuk ahlul Madinah, ngambil miqat di Dzulhulaifah. Nanti rencana naik kereta atau naik kereta cepat. Nah, naik kereta cepat itu bisa dengan beberapa cara. Pertama, kalau waktunya ada, bis bisa ke Dzulhulaifah dulu. Ya, ngambil miqat, kemudian baru langsung ke stasiun. Tapi kalau waktunya nggak cukup, sebagian ulama memperbolehkan mengambil miqat langsung di kereta api. Sebenarnya nanti ya kereta ketika jalan itu akan ada informasi. Ya, kereta ini ya akan melewati miqat. Tapi seringkali karena cepat itu khawatirnya kelewatan. Karenanya fatwanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, salah satu ulama besar di Madinah, memperbolehkan orang yang sudah sampai di kereta duduk, maka dia bertalbiyah. Khawatir nanti kelewatan. Ya, khawatir lewat. Tapi kalau yakin fokus ya, talbiyahnya nanti di tiap gerbong itu ada layar televisi, nanti akan muncul informasinya. Ya, meskipun pakai bahasa Arab. Ya. Dan setahu saya sudah ada artinya bahasa Inggris ya. Cuman informasi-informasinya cuman 2 bahasa Arab sama bahasa Inggris. Ya. Padahal jamaah paling banyak orang Indonesia, seharusnya ditambah bahasa Indonesia seharusnya. Ya. Nah, jadi intinya di kereta nanti bisa duduk di kereta langsung mengambil talbiyah atau nanti menunggu ya ketika kereta sudah melewati miqat. Nah, lalu kemudian bagi penduduk Syam, Maroko, Mesir, ya itu ngambilnya di Juhfah. Adapun orang penduduk yang di Najd ngambilnya di Qarnul Manazil. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, Saudi juga membuka penerbangan ke Taif. Ya, jadi saya insya Allah nanti bulan September juga berangkat umrah.
dengan travel lain, itu nanti saya landing di Taif. Karena saya di Taif, maka saya mengambil mikotnya Ahlu Najd. Jadi penduduk Najd. Saya mengambil di Qarnul Manazil mikotnya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu nanti misalnya dari Indonesia langsung ke Jeddah, kemudian ke Mekah, maka ngambil mikotnya di atas pesawat. Ketika pesawat melewati Yalamlam namanya. Ya. Jadi melewati Yalamlam nanti akan ada informasi biasanya. Nah, langsung talbiyah di atas pesawat. Gak boleh bertalbiyah ngambil mikot di bandara Jeddah. Ya. Siapa yang mengambil mikot di bandara Jeddah, umrahnya sah, tapi dia melanggar dan dia harus membayar dam atau fidyah. Ya. Makanya untuk jamaah Indonesia yang langsung ke Mekah, maka ngambil mikotnya di Yalamlam. Adapun penduduk Irak di Dhatu Irq. Jadi sebenarnya kalau orang Indonesia yang perlu dihafalkan dua saja, yaitu di Madinah Dzul Hulaifah sama yang langsung ke Mekah namanya Yalamlam. Kalau dari Taif ngambil dari Qarnul Manazil. Ya, ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, ya, namanya miqat makani. Kemudian syaratnya umrah. Ya, kita nggak usah panjang lebar ya karena waktu kita. Muslim pastinya. Makanya orang yang non muslim mau umroh tetap sia-sia, nggak berguna. Kemudian yang kedua, akil balik. Berakal sehat. Makanya kalau ada orang yang mohon maaf ya, kehilangan akal, ya, maka umrohnya nggak sah. Misalnya nih mohon maaf ya, ada orang yang kena gangguan kejiwaan tapi ada fase-fasenya. Dia sebenarnya ada waktu-waktunya itu mohon maaf ya, gila gitu loh. Nah, misalnya dia saat ini sehat, ketika sampai di sana dia gila, maka umrohnya jadi nggak sah. Sampai kembali ke akal sehatnya. Ya. Atau balik. Orang sudah balik. Makanya anak-anak yang belum balik sebenarnya mereka itu masih belum sah. Ya, ulama menerangkan. Sebagian lagi menerangkan itu mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya usia 7 tahun. Lalu bagaimana kalau membawa anak-anak kecil Ustaz untuk umroh? Silakan, itu Masya Allah, banyak manfaatnya. Ya, Allah itu maha baik ya jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Allah itu maha baik. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang tidak memberikan beban syariat kecuali kepada orang yang sudah balik. Tapi ketika anak-anak yang belum balik, dia melakukan amal ketaatan, maka Allah akan ganjar dengan pahala berlimpah. Ya. Kemudian merdeka. Ya, sekarang alhamdulillah kita semua orang-orang yang merdeka, ya. Dan kemudian juga memiliki kemampuan fisik dan harta. Karenanya orang yang sakit nggak wajib ya untuk umroh, dan orang yang nggak punya harta nggak mesti harus berhutang-hutang untuk bisa umroh. Dan ini sebagian ulama mempersyaratkan ini sebagaimana mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, untuk wanita harus dengan mahram. Ya, harus dengan mahram, ya. Nah, meskipun menurut sebagian dari Syafi'iyah untuk umrah yang wajib, umrah pertama, maka boleh wanita tidak dengan mahram. Ya. Karena kenapa? Karena haji atau umrah pertama itu wajib. Tapi kalau yang kedua, ketiganya maka sudah tidak wajib lagi, maka dia tidak boleh kecuali dengan mahramnya. Ini sebagian pendapat dari ulama. Kemudian rukun umrah. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, karena 4 hal ini yang akan kita lakukan ketika umrah. Haji lebih kompleks lagi. Ya. Umrah itu diawali dengan ihram ketika kita sudah di mana? Di miqat. Ya, harus diawali dengan ihram. Kemudian setelah ihram kita tawaf, setelah tawaf kita sa'i, kemudian tahallul. Tahallul ini itu menurut jumhur ulama bukan termasuk rukun, tapi termasuk wajibnya umrah. Apa bedanya rukun sama wajib? Rukun, apabila tidak dikerjakan maka umrohnya menjadi tidak sah. Wajib, apabila tidak dikerjakan umrohnya tetap sah, tapi harus membayar fidyah atau dam. Ya. Nah, itu bedanya rukun sama wajib. Tapi menurut Syafi'iyah, tahallul itu rukun. Artinya kalau nggak dilakukan maka umrohnya menjadi tidak sah. Tapi menurut jumhur ulama bukan termasuk rukun. Rukunnya cuma 3, ihram, tawaf, dan sa'i. Baik. Lalu kemudian setelah kita bicara rukun, kita bicara wajibat, wajibnya, kewajiban umrah. Jadi kewajiban ini harus dikerjakan. Tapi kalau dilanggar tidak membuat umrahnya menjadi tidak sah.
Umrohnya tetap sah, tapi dia harus membayar denda atau dam atau fidyah. Yaitu yang pertama, ihram saat di miqat. Makanya siapa yang ihramnya melewati miqat, maka umrohnya boleh jadi sah, tapi dia harus membayar dam. Seperti orang Indonesia yang malas ganti baju ihram di pesawat, kemudian landing di bandara Jeddah baru dia berihram, maka dia telah melanggar wajibnya umrah dan dia harus membayar dam. Ya. Kemudian yang kedua, bagi pria tidak boleh mengenakan kain berjahit. Karena ihram bagi laki-laki cuman pakai 2 lembar kain, yaitu kain ihram. Ya, 2 lembar kain tidak berjahit. Nah, ini yang sering kali Bapak Ibu yang salah kaprah. Yang dimaksud dengan kain berjahit itu bukan artinya nggak boleh ada jahitan. Namanya kain mesti akan ada jahitan. Maksudnya kain yang tidak berjahit itu artinya kain yang tidak berjahit membentuk tubuh. Kayak kaos, itu kan bentuk tubuh kan. Kayak sarung, celana, pakaian dalam. Itu sesuatu yang membentuk tubuh. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu punya sarung, digunting, ya. Nah kemudian dipakai jadikan ihram, itu sah, boleh. Sebenarnya, ya. Jadi yang dimaksud tidak berjahit itu artinya ada jahitan membentuk tubuh. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada jamaah umroh yang ihramnya kemudian dia lupa dia pakai kaos, atau dia memakai kain berjahit, ya, maka umrohnya tetap sah tapi dia terkena dam. Ya, dia terkena dam. Kemudian yang ketiga adalah tahallul. Ini menurut jumhur ulama, yaitu memendekkan atau mencukur rambut. Ya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Dan kemudian yang keempat, tidak melakukan larangan-larangan umroh yang akan kita bahas nanti, ya, larangan-larangan ihram. Oke, sekarang kita mulai balik lagi persiapan umroh. Kita singkat-singkat aja di sini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti tanggal 21 ya akan melaksanakan ibadah. Jadi sekarang jaga kesehatan. Perhatikan 3C, cukup nutrisi, cukup istirahat, cukup olahraga. Dan mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, biasakan pagi-pagi itu jalan kaki, muterin komplek rumah aja lah, 15 menit, 20 menit, syukur-syukur setengah jam. Karena nanti Bapak Ibu di Saudi akan banyak jalannya. Ya. Bagi yang pakai smartwatch misalnya, itu biasanya di Saudi itu minimal 10.000 langkah. Meskipun hotelnya dekat, apalagi hotelnya jauh. Ya. Apalagi hari H ketika umroh itu bisa sampai 20.000 langkah, 20.000 step. Makanya ini ibadah yang membutuhkan fisik. Sama cukup nutrisi. Di bulan ini Agustus ya. Bulan Safar. Jadi ini waktu yang tidak begitu dingin, tidak begitu panas. Karena kita sudah beralih menuju ke musim dingin nanti. Jadi ini waktu yang lumayan sih sebenarnya. Jadi tidak panas dan tidak dingin sebenarnya. Tapi tetap di sana ya, dan di sini juga perlu untuk menjaga kesehatan. Cukup nutrisi, cukup istirahat dan olahraga. Kemudian juga menjaga kesehatan hati dan jiwa. Mulai sekarang ya, mulai membiasakan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, banyak istighfar, banyak taubat, banyak tilawatul Quran, banyak berdoa. Dan pastikan berangkat dari harta yang halal. Ya, karena innallaha thayyibun ya la yaqbalu illa thayyibah. Karena sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian mempersiapkan bekal diri, bekal yang paling utama ilmu. Makanya belajar manasik. Kemudian kita belajar informasi-informasi, cari informasi. Oh, di sana di Saudi sekarang lagi musim apa, agar bisa mempersiapkan baju yang tepat. Jangan sampai salah di musim panas pakai baju yang tebal musim dingin. Waduh. Atau di musim dingin pakai baju yang tipis-tipis musim panas. Wah. Jadi nanti malah kita bisa sakit. Ya, terus kemudian juga mempersiapkan keperluan-keperluan pribadi ya ketika kita akan berangkat. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, bawa baju nggak usah terlalu banyak. Ya. Karena di Saudi, orang Saudi itu jarang mandi tiap hari. Ya, dan panasnya Saudi tidak seperti di Indonesia bikin keringet. Ya, jadi kita di sana mandi sehari 2 kali itu pada banyak yang heran, ini kok mandi 2 kali sehari? Karena di sana orang mandi cuman sehari sekali. Bahkan kadang-kadang 2 hari sekali. Ya. Dan air di Saudi beda dengan air di sini karena di sana air sulingan.
ya airnya nggak asin tapi beda. Jadi ketika habis mandi ya, apalagi pakai air hangat, itu tetap ada perasaan-perasaan yang agak beda, jadi agak lengket-lengket dikit. Ya, bukan artinya nggak boleh mandi, silahkan mandi, tapi ya bawa pakaian secukupnya. Apalagi buat yang bapak-bapak laki-laki ini, ya bawa jubah 2 atau 3 cukup, nggak usah sampai tiap hari ganti jubah 1. Ya, itu hanya akan bikin berat saja nanti. Karena biasanya ketika pulang tasnya beranak, biasanya karena banyak beli oleh-oleh ya. Baik, lalu kemudian sebelum berangkat umroh jangan lupa berpamitan, kemudian baca doa keluar rumah ya, ini suatu hal yang nanti bisa dipraktekkan ya. Kemudian ketika di atas pesawat juga kita baca doa ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ya. Nanti ini insyaallah akan dibagi ya slide-nya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat hari H ya, jangan lupa Bapak Ibu berpamitan sama keluarga. Di antara tuntunan juga kita boleh memberikan wasiat kepada orang yang ditinggal. Ya. Lalu kemudian ingat yang namanya safar itu adalah qit'atun minal azab kata Nabi. Itu potongan dari siksa atau dari azab. Karena ketika safar kita mesti capek, lelah, dan kita diuji ya dengan berbagai macam ujian. Apalagi kita ke negeri orang ya. Dan nanti akan ada ujian-ujian ya. Misalnya nanti ada yang bermasalah di imigrasi dan lain sebagainya, maka harus sabar. Jangan terpantik dengan emosi. Dan budaya orang Saudi itu beda sama orang Indonesia Bapak Ibu sekalian. Ini ada yang sudah pernah umroh? Coba yang udah pernah umroh mungkin bisa raise hand, angkat tangan. Belum semua ya, oke. Baik. Jadi orang-orang Saudi itu beda sama orang Indonesia Bapak Ibu sekalian. Orang Saudi itu jiwa melayaninya kurang. Makanya nanti kalau di bandara Saudi, kalau misalnya lagi ngantri, mereka kerjanya lama, sabar aja. Kadang-kadang cuman untuk ngurusin ini ya, dimana di imigrasi cuman ngurusin kita kita fingerprint dan lain sebagainya, itu lamanya luar biasa. Kadang-kadang mereka sambil ngobrol sama temennya, sambil telepon-teleponan. Kalau kita menunjukkan wajah bete, itu malah dilama-lamain. Jadi kalau bisa ketika menemui mereka, itu kita menunjukkan wajah senyum. Assalamualaikum, kaifal hal gitu. Dia senang, ya. Kalau kita menunjukkan wajah bete, capek gitu, malah dibikin lama biasanya. Karena model-modelnya orang Saudi itu ya bukan tipikal orang-orang Indonesia gitu ya. Nah, jadi kayak mau diancam, nanti aku laporin sama itu karena kamu lambat lemot, itu nggak bisa. Ya, nanti malah semakin dibikin lama. Makanya harus sabar. Ya. Terus kemudian juga harus mengikuti instruksi dari TL ya. Karena ketika safar itu ada imamnya. Maka ikuti imam safar yaitu TL-nya. Tour leader ya. Baik. Nanti Bapak Ibu akan ke Madinah. Nanti masalah Madinah ini masalah teknis ya. Nah, cuman nanti ketika di hari H akan ke Mekah, Bapak Ibu akan ke Mikot dahulu. Entah nanti ngambilnya di Dzulhulaifah atau langsung ke stasiun ya, kereta api. Karena ini nggak tergantung waktu ya, jamnya kereta dan lain sebagainya, dan estimasi. Sebab jangan sampai nanti mau ke Bir Ali ya, itu ternyata ketinggalan kereta api. Nggak bisa refund Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Nah, jadi sebelum kita ke Mikot, maka disunahkan untuk laki-laki dan perempuan mandi, membersihkan diri. Kuku yang panjang digunting sebelum kita masuk ke ihram. Kemudian mencabut bulu ketiak dan bulu-bulu yang lainnya. Kemudian juga bagi pria dianjurkan untuk merapikan kumis dan membiarkan jenggot, mandi seperti mandi janabat, dan boleh mengenakan wewangian dan parfum tapi tidak di pakaian ihram. Kain ihram nggak boleh disemprot parfum, ya.
Jadi jangan menyemprot parfum ke kain ihram, tapi ke badan boleh. Pakai deodoran, pakai semprotan ke tubuh boleh. Mau dikit mau banyak nggak apa-apa, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu pakai baju ihramnya, ya. Boleh dari hotel. Kalau saya nyaranin lebih gampang dari hotel daripada ganti ke stasiun, ribet. Ya, jadi lebih baik dari hotel. Ya, nah kemudian ketika sampai di miqat, ya, maka kita langsung mengambil talbiyah, niat, ya, labbaik Allahumma umratan, ya. Jadi kita mengucapkan labbaik Allah umratan. Aku memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Jadi cuman itu aja ucapannya. Jadi nggak perlu pakai bacaan-bacaan yang lain. Misalnya nawaitu umratan lillahi ta'ala, nggak perlu. Karena ini udah diajarkan oleh Nabi. Ketika talbiyah hanya mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Kemudian memperbanyak talbiyah. Ya, memperbanyak talbiyah. Nah, jadi untuk laki-laki kain yang dipakai hanya 2 lembar kain, yaitu sebagai izar dan sebagai rida, sebagai sarungnya izar dan sebagai rida, selendangnya. Bagaimana cara makainya? Cara makainya bebas, asal jangan melorot aja udah. Mau pakai di gulung kanan, gulung kiri itu bebas. Nanti tergantung ya mau makainya. Apakah boleh pakai sabuk? Boleh. Jadi bagi bapak-bapak sekalian yang khawatir kain ihramnya melorot, boleh pakai sabuk. Ya, diikat pakai sabuk boleh, diikat pakai tali boleh. Yang sudah biasa pakai sarungan, nggak pakai sabuk juga nggak masalah. Ya. Nah, lalu kemudian saran saya kalau pakai sabuk ya, itu kan biasa di sabuk yang dikasih kan ada kantongnya ya. Masukkan uang 10 real biasanya untuk tahallul, buat jaga-jaga. Ya, biasanya untuk tahallul. Karena tahallul biasanya bayar sendiri, kecuali travelnya bayarin. Bayarin, Ustaz. Oh, dibayarin. Oh, Masya Allah. Pelontos. Oh, khusus yang pelontos dibayarin, Masya Allah. Jadi nggak bawa uang juga nggak masalah berarti. Khusus yang pelontos aja ya. Iya. Oh, berarti yang model-model kayak apa namanya? Cepat. Model-model Andy Lau gitu bayar sendiri ya. Berarti itu. Adapun wanita, maka mengenakan pakaian yang biasa dia kenakan, yang menutup aurat secara sempurna. Dan ketika ihram yang bercadar, nggak boleh pakai cadar. Dan juga nggak boleh pakai kofas, pakai sarung tangan. Jadi tidak boleh bercadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Lalu bagaimana dengan wanita yang bercadar untuk menutup wajahnya? Dia boleh menutup wajahnya dengan jilbabnya. Ketika ada laki-laki asing maka dia tutup. Ya, jadi tidak diperbolehkan mengenakan cadar ketika sudah berihram. Kemudian setelah itu dia mengucapkan talbiyah dan memperbanyak talbiyah ketika dari miqat sampai mau menjelang tawaf. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dibaca berulang-ulang. Ya. Ketika di kereta jangan ngobrol, lebih baik memperbanyak talbiyah. Ya bolehlah ngobrol, maksudnya jangan menghabiskan waktu cuman sekedar cerita-cerita aja. Ya, tapi memperbanyak talbiyah dan istirahat. Ya, dari kereta. Jadi memperbanyak talbiyah. Laki-laki dianjurkan membaca dengan suara yang bisa didengar, perempuan suara yang lirih. Ya. Jadi ketika misalnya udah di kereta talbiyah, turun dari kereta menuju ke bis talbiyah, dari bis ke hotel talbiyah, dari hotel keluar menuju ke Masjidil Haram talbiyah. Terus memperbanyak talbiyah. Ya. Bapak Ibu sekalian, kata labbaik itu bahasa sopannya orang Arab. Kalau misalnya kita dipanggil sama orang tua kita, Ahmad, ya, maka dia jawabnya, ya, kadang-kadang dalem kata orang Jawa, saya, ya. Jadi panggilan-panggilan yang sopan. Nah, orang Arab ketika dipanggil misalnya Ahmad, dia mengucapkan apa? Labbaik. Aku memenuhi panggilanmu.
Berarti kita ini dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah. Makanya ketika kita sudah masuk ke tanah suci dan kita berihram untuk umrah, maka kita memperbanyak ya ucapan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Kita senang, kita bersyukur kepada Allah karena kita diundang Allah, dipanggil Allah untuk bisa berumrah. Karena tidak semua orang itu dipanggil Allah untuk berumrah. Ya. Nah, kemudian ketika sudah berihram, makanya dikatakan ihram, ya, itu punya akar kata yang sama dengan kata haram. Berarti kita sudah masuk ke fase-fase banyak larangan. Ya, jadi haram itu kan artinya apa, larangan-larangan. Nah, tapi kalau dikatakan Masjidil Haram atau apa namanya tanah haram, itu artinya maknanya adalah suci. Ya, jadi apa namanya? Tanah suci, ya. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ke ihram, berarti kita sudah masuk ke larangan-larangan. Larangan yang pertama adalah mohon maaf jima, berhubungan suami istri. Misalnya ada yang baru menikah, istirahat di hotel, ketika sudah ihram maka tidak boleh. Nanti udah selesai baru boleh. Udah selesai umrahnya. Kemudian juga bercumbu dan lain sebagainya dengan syahwat. Kemudian setelah itu juga yang sudah ihram, misalnya ngelihat, ini kukuku panjang, kemudian dia potong juga nggak boleh, ya. Lalu kemudian ada juga, misalnya ada bapak-bapak yang suka cabut-cabut rambut atau cabut-cabut kumis, maka juga udah nggak boleh. Atau misalnya juga menikah atau minang wanita. Nah, misalnya ada yang jomblo, kemudian ngelihat di sana ada yang dia senangi, kemudian dia hendak melamarnya, juga nggak boleh sampai dia selesai ibadah umrahnya. Kemudian berburu dan memakan daging buruan. Ya, kalau orang-orang dahulu untuk menuju ke Mekah, mereka melakukan perjalanan lewat gurun pasir. Nah, biasa di gurun pasir itu ada hewan-hewan seperti dhab. Dhab itu apa namanya? Kadal gurun, bukan biawak, beda. Biawak sama kadal gurun. Biawak haram dimakan menurut pendapat yang lebih kuat. Adapun dhab, kadal gurun boleh dimakan. Ya. Nah, jadi dahulu biasanya mereka berburu. Tapi ketika lagi ihram tidak boleh berburu dan memakan daging buruan. Juga misalnya berkeringat nih, bau asam, akhirnya pakai parfum juga tidak diperbolehkan. Ya. Jadi juga tidak diperbolehkan ya berparfum. Baik di badan apalagi di pakaian ihram. Lalu bagaimana Ustaz kalau ke toilet kemudian cuci tangan, maka usahakan sabunnya jangan sabun yang berparfum. Ada sabun-sabun yang tidak berparfum. Ya. Juga misalnya juga untuk menghilangkan bau keringat ya, itu boleh mandi. Boleh. Tapi jangan pakai sabun yang wangi. Juga boleh pakai tawas. Ya, tawas itu yang tidak dicampur parfum itu juga boleh. Ya. Kemudian juga mengenakan pakaian berjahit. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian menutup kepala yang menempel, misalnya yang biasa pakai songkok, ketika sudah ihram udah nggak boleh pakai songkok, ya. Pakai niqab, sarung tangan, pakai cadar juga nggak boleh. Juga bermaksiat, berkelahi, berbantah-bantahan, bermusuhan juga tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan sepatu? Ihram itu diantara yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah ya untuk laki-laki ya, untuk wanita itu Masya Allah ya Allah berikan kebebasan untuk kaum wanita. Yang penting menutup aurat secara sempurna, harus pakai kaos kaki. Tapi untuk laki-laki bagaimana? Untuk laki-laki nggak boleh pakai kaos kaki, ya, karena kaos kaki itu dianggap seperti pakaian libas. Nggak boleh pakai sarung tangan juga, nggak boleh pakai kerpus, pakai kopiah, pakai imamah, ya. Tapi dianjurkan pakai sandal. Boleh tidak pakai sandal ketika misalnya sudah tawaf ya. Jadi ketika tawaf Bapak Ibu sekalian bebas mau pakai sandal boleh, nggak pakai sandal boleh. Karena umumnya orang-orang di sana melepas sandal ya, karena nganggap itu suci. Selama kalau sandal kita yakini suci, maka boleh kita pakai, tidak masalah. Karena yang dianjurkan adalah kita mengenakan sandal ketika tawaf, sa'i, ya, dan seterusnya, ya. Dan bagaimana kalau pakai sepatu? Pakai sepatu
itu ya memang ada khilaf di antara para ulama. Karena ada perintah Nabi SAW yang pakai khuffain itu harus dipotong di bawah mata kaki sepatunya. Ya. Namun untuk keluar dari perselisihan pendapat ulama lebih baik pakai sandal. Ya. Dan upayakan sandal itu, dia dikatakan sandal ya itu sesuai dengan urf ya. Artinya kalau misalnya misalnya pakai sandal gunung kayak gitu ya, itu boleh sebenarnya ya. Jadi intinya yang dikatakan sandal maka boleh dikenakan. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang patut untuk kita waspadai ketika kita sedang ihram. Karena kadang-kadang ada yang salah kaprah. Lalu bagaimana misalnya apabila ada orang kakinya sakit atau kedinginan sehingga dia mau nggak mau harus pakai kaos kaki, ya? Nah dalam hal ini itu sebagaimana difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, asalnya nggak boleh pakai kaos kaki, tapi kalau ada kebutuhan silakan, tapi dia tetap kena fidyah, kena dam, ya? Artinya dia karena melanggar maka dia tetap terkena denda ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti. Ya, ketika ditanya tentang mengenakan kaos kaki, ya, maka kaos kaki diperbolehkan bagi wanita, namun dilarang bagi kaum laki-laki ketika lagi ihram. Ya. Dan jika ada kebutuhan karena sakit, ini sebagaimana fatwanya Lajnah Ad-Daimah, maka dia dibolehkan memakai kaos kaki, tapi diharuskan membayar dam atau fidyah. Yaitu apa? Yaitu bisa dengan puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, ya, yaitu masing-masing setengah sok berupa kurma atau yang semisalnya, atau menyembelih kambing, ya. Ini diantara dendanya ketika melanggar larangan-larangan ihram, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya lupa nih? Misalnya kita di hotel nih, istirahat dulu, kemudian lupa. Kita nggak sengaja misalnya pakai kaos, tapi ya, atau pakai topi dan lain sebagainya. Kalau dia benar-benar lupa, langsung segera dia sadar dan dia lepas, itu menurut dia fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah, maka itu adalah suatu hal yang ma'fu baginya, yang dimaafkan. Namun kalau dia misalnya lupa, terus kemudian dia kayak mengentengkan, ya, dan dia meremehkan, maka dia tetap harus bayar dam atau bayar fidyah tadi. Baik. Kemudian apa yang dilakukan saat ihram? Memperbanyak talbiyah. Kemudian talbiyah bagi laki-laki dibaca dengan suara yang bisa didengar, yang keras, bukan teriak-teriak tapi ya. Adapun wanita lirih, ya. Kemudian mengiringi antara talbiyah dengan takbir dan tahlil, ya, sebagaimana yang diajarkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda, itu kan tahmid, ya, wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak, ya. Jadi itu diiringi dengan takbir dan tahlil. Kemudian tidak ada salat sunnah ihram. Nabi memang pernah salat sunnah ketika berada di Dzul Hulaifah, ya. Itu ketika berada di miqat Dzul Hulaifah, ya. Kenapa? Karena di situ ada namanya Wadi Aqiq yang mubarak, yang diberkahi. Tapi asalnya di miqat-miqat yang lain tidak perlu ada salat sunnah ihram, ya. Nah, kemudian kapan kita berhenti talbiyah? Ketika sudah masuk Masjidil Haram. Ketika kita sudah masuk Masjidil Haram, maka kita sudah tidak perlu lagi bertalbiyah. Nah, boleh istirahat ya ketika di Mekah, tidur, makan, minum dan lain sebagainya. Baik. Kemudian saat masuk Masjidil Haram, ya, ada adabnya. yakni ketika kita akan tawaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan umrah yang harus suci, ya, bersih dari hadas besar dan hadas kecil, hanya cuman ketika tawaf. Ya, artinya ketika tawaf kita harus berwudu. Karena tawaf itu kata Nabi SAW, ya, tawaf itu adalah salat di Masjidil Haram. Jadi salatnya di Masjidil Haram itu adalah tawaf, ya. Makanya di Masjidil Haram itu sebenarnya tidak ada salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya itu adalah tawaf, ya. Nah, cuman bedanya ketika tawaf
kita boleh ngobrol, sholat kita nggak boleh ngomong. Jadi artinya ketika tawaf kita boleh ngomong. Ya. Jadi suci atau bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ini Bapak Ibu paham ya bedanya hadas besar dan hadas kecil ya. Jadi hadas besar berarti harus suci dari kondisi junub, suci dari kondisi haid dan nifas. Kalau hadas kecil ya berarti harus dalam kondisi berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan wudu ya. Kemudian ketika kita sudah masuk ke Masjidil Haram ya, nanti pada saat kita jalan ya ke sana, maka disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan lalu membaca doa masuk masjid. Doanya sama ya, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Kemudian saat melihat Ka'bah, jadi Bapak Ibu sekalian yang waktu masuk ya, biasanya nanti turun dari lift, dari elevator udah kelihatan Ka'bah, maka dianjurkan ketika melihat Ka'bah kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Fahayyina rabbana salam ya. Itu diantara yang dianjurkan. Kemudian tidak dituntunkan sholat tahiyatul masjid, namun boleh ya sholat sunnah ya. Jadi misalnya sebelum tawaf kita istirahat dulu sambil sholat sunnah boleh ya. Tapi yang lebih utama adalah ketika masuk sana, masuk ke Masjidil Haram itu langsung sholat ya, kecuali ketika masuk maksudnya langsung tawaf ya. Jadi yang disunahkan itu kita langsung tawaf, kecuali masuk waktu sholat ya. Nah jika bertepatan dengan sholat fardu maka ikut sholat dahulu baru tawaf. Jadi sebenarnya lebih utama apakah kita berhenti dulu sholat ataukah kita tawaf. Yang lebih utama ketika masuk Masjidil Haram kita langsung tawaf. Nah baik Bapak Ibu sekalian, kita baru masuk ke tawaf. Tadi ihram ya. Ya. Tadi kita masih bicara tentang ihram. Sekarang kita bicara tentang tawaf. Ka'bah itu ada bagian-bagiannya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian cukup memperhatikan di Ka'bah itu cukup 4 titik saja. Pertama yang ada Hajar Aswadnya. Ya. Yang ada Hajar Aswadnya. Nah, itu adalah titik awal mula kita menghitung tawaf kita. Ketika kita sampai di Hajar Aswad. Ya. Nah, di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ya, itu ada tempat yang mustajabah, yaitu kita berdoa di multazam. Ya. Di antara sudut Hajar Aswad dan pintu itu ada orang yang biasanya menempelkan badan di situ. Ini adalah tempat yang istimewa. Ya. Nah, tapi ketika kita tawaf, yang perlu kita perhatikan adalah pertama Hajar Aswad, itu sudut pertama, ya. Karena ini kan kubus ya, maka perhatikan 4 sudutnya saja. Ya, sudut yang pertama adalah Hajar Aswad. Ya. Lalu kemudian setelah kita melewati Hajar Aswad, ya, itu nanti di Hajar Aswad itu ada kayak sangkar burung, Bapak Ibu sekalian. Ada seperti sangkar burung, itu namanya Maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan ya, tapi bekas pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada yang warna kuning itu namanya Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim tidak ada keistimewaan untuk disentuh, dipegang. Yang ada keistimewaannya cuman kita memegang Hajar Aswad saja dan menempelkan diri di multazam kalau memungkinkan. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang berebutan memegang Maqam Ibrahim. Ya. Jadi nggak ada tuntunan kita megang-megang Maqam Ibrahim. Nah, kemudian di sudut ya setelah Hajar Aswad itu ya ada namanya rukun apa namanya? Ya. Iraqi ya. Jadi ada namanya rukun Iraqi, itu nomor 11 tuh. Nah, yang nomor 5 itu ada setengah lingkaran ya. Yang apa namanya? Kalau bisa dilihat di gambar ya, itu namanya Hijr Ismail. Hijr itu artinya kamar. Nah, enggak sah tawaf itu melewati dalamnya Hijr Ismail, harus melewati bagian luarnya. Tapi ini tempat yang dianjurkan sholat kalau memang memungkinkan. Ya. Di Hijr Ismail situ. Nah, jadi yang Bapak Ibu sekalian yang perlu perhatikan adalah yang nomor 1 Hajar Aswad, nomor 11 itu rukun Iraqi, nomor 10
ya, rukun Syami. Kenapa dikatakan Iraqi Syam? Karena itu arahnya ke Irak. Yang nomor 11, yang nomor 10 arahnya ke Syam. Ya, sama nomor 9, rukun Yamani. Nah, maksudnya kalau misalnya sulit untuk menghafal, hafalkan 2 tempat saja. Yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. Rukun Yamani itu sudut sebelum Hajar Aswad. Nah, nanti kalau misalnya rame, Bapak Ibu bisa menengok ke bagian luar, ada lampu hijau. Kelihatan lampu hijau di bagian atas. Itu berarti adalah titik kita mengawali tawaf, perhitungan tawaf. Itu berarti kita masuk ke Hajar Aswad. Nah, kenapa kok saya katakan yang paling penting adalah cukup ketahui rukun Yamani dan Hajar Aswad? Karena disinilah kita dianjurkan untuk membaca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun selebihnya selain itu adalah kita bebas membaca doa apa saja, zikir apa saja, tilawatul Quran juga boleh. Bahkan ngobrol juga boleh ya, cuman suatu hal yang tentunya kurang baik ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tawaf itu, sebelum tawaf nih Bapak Ibu sekalian, khususnya bapak-bapak ya, penting ini untuk diketahui. Sebelum beranjak menuju tawaf, lakukan namanya iltiba. Apa itu iltiba? Yaitu baju selendang ihramnya itu dimasukkan melewati ketiak kanan, kemudian menutupi bahu kiri. Ya, seperti yang digambar, itu namanya iltiba. Nah, banyak yang keliru orang-orang ketika pakai baju ihram dari Madinah sudah iltiba, itu keliru. Iltiba ini dilakukan ketika tawaf saja. Makanya ketika tawaf selesai, tawafnya udah selesai 7 kali, maka dikembalikan lagi, menutup kedua bahunya. Jadi iltiba itu dianjurkan hanya ketika tawaf saja. Ya. Nah, dan cara menghitungnya itu dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad sekali. Ya. Nah, kemudian dilakukan 7 kali. Dilakukan sebanyak 7 kali. Lalu kemudian yang dianjurkan untuk diusap, bahkan dicium hanya Hajar Aswad saja. Ya. Adapun selainnya maka tidak ada yang dianjurkan untuk dicium. Yang ada hanya diusap saja, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani jika memungkinkan. Selain itu tidak. Nah, lalu kemudian bagaimana cara tawaf? Gampang Bapak Ibu sekalian cara tawaf. Kalau memungkinkan lagi kosong, ya misalnya Ka'bah, maka dianjurkan untuk mendekati Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Kalau misalnya nggak bisa mencium, cukup sentuh Hajar Aswad. Ya, kemudian sembari mengucapkan Allahu Akbar. Ya, jadi kalau nggak bisa menciumnya, cukup diusap dengan tangan kanan ya yang dianjurkan, lalu kemudian tangan yang kita usap itu kita cium. Jika tidak memungkinkan untuk mencium dan mengusap, maka cukup berisyarat, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalau lagi rame ya, kita cukup mengangkat tangan Bismillah Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, mencium Hajar Aswad itu tidak wajib. Sementara kalau kita berebutan, dorong-dorong orang, itu bisa jadi dosa. Karenanya jangan memaksakan diri, kecuali kalau memang memungkinkan untuk bisa mendekat, agak kosong silakan. Jadi jangan sampai ya dorong-dorongan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya terakhir kali umroh itu sudah ada joki orang-orang Indonesia atau orang Asia ya yang kelihatan menawar-nawarkan baik untuk bisa mendekat ke Hajar Aswad. Ya, jangan mau. Ayo Pak, silakan Pak kalau mau ke Hajar Aswad, ada kayak joki-jokinya, jangan mau. Ya, itu orang-orang lagi nyari duit, nanti setelah itu nanti Bapak Ibu akan ditarik uang, ya ada yang 100 real, 150 real ya. Jadi nggak perlu untuk mendekati Hajar Aswad pakai bayar joki segala. Ya, sekarang semuanya serba pakai joki ya. Nah jadi kalau bisa dicium-cium, kalau nggak bisa kita usap dengan tangan, kemudian tangannya kita cium. Terus kalau misalnya nggak memungkinkan, cukup berisyarat dengan tangan sembari kita mengucapkan Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Nah, kemudian setelah itu muter. Baik. Lalu kemudian untuk laki-laki ini, dianjurkan laki-laki itu di 3 putaran pertama ya, yaitu dari Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani itu berlari-lari kecil. Ya. Jika memungkinkan. Dan ini hukumnya tidak wajib.
Ya. Perempuan tidak dianjurkan berlari-lari kecil, hanya laki-laki saja. Tapi ketika sampai di rukun yamani, dia kembali berjalan. Ya. Jika dia memungkinkan mengusap rukun yamani, silakan, tapi kalau enggak, cukup berisyarat dengan tangan saja. Saat di antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, maka memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Bapak Ibu sekalian, tawaf itu bukan ibadah jama'i. Artinya ibadah masing-masing. Tapi kalau misalnya jamaahnya nggak banyak, kemudian rame-rame barengan, silakan. Tapi biasanya pengalaman saya mesti akan ada yang ketinggalan dan yang semisalnya. Ya. Nah, jadi nggak perlu memaksakan diri harus dalam satu barisan. Kadang-kadang itu nanti berbuat zolim dengan orang lain ya. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian jamaah. Namun kalau memang bisa menjaga barisan dan itu tidak sampai mengganggu orang lain, silakan ya. Tapi kalau jumlah jamaahnya 2 bis kayak gitu, ya itu susah. Ya. Baik. Lalu kemudian yang bisa mencium Hajar Aswad, hendaknya dia tidak langsung mundur, tapi dia mendekat ke multazam. Tadi multazam antara Hajar Aswad dengan pintu. Dia menempelkan dada, pipi dan kedua tangannya, dan dia memperbanyak doa. Ya, ala kulli hal Bapak Ibu sekalian, ketika tawaf tidak ada bacaan khusus kecuali di antara rukun yamani tadi sampai Hajar Aswad, kita memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya silakan doa apa saja, zikir apa saja. Nah, ini dilakukan sebanyak 7 kali Bapak Ibu sekalian. Jadi putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sama. Setiap lewat Hajar Aswad, ya, kalau nggak bisa kita cium, nggak bisa kita sentuh, maka cukup kita mengangkat tangan Bismillahi Allahu Akbar. Tapi di putaran ketujuh, Bapak Ibu sekalian, udah nggak perlu lagi kita mengangkat tangan atau mendekat Hajar Aswad. Kita langsung keluar. Ya, kita langsung keluar menuju ke belakangnya makom Ibrahim. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya saat kita tawaf, kemudian ada yang kentut, batal. Maka ketika dia batal, ya, dia keluar untuk berwudu terlebih dahulu. Ya, untuk memperbaharui wudunya, kemudian dia kembali lagi. Ya, dia kembali, ya, melanjutkan putaran yang tersisa. Misalnya sudah muter 3 kali, baru 3 kali dia kentut, dia wudu, kemudian dia balik lagi di titik ya di mana dia tinggalkan, dia berusaha mengingatnya, kemudian dia melanjutkan. Lalu bagaimana Ustaz kalau kita tawafnya lupa? Ya, saya lupa ini bilangan yang keberapa. Maka misalnya lupa antara 6 dan 7, maka ambil bilangan yang paling rendah. Misalnya 6 atau 7 ya, maka ambil 6 kalau lupa. Jadi dia genapkan untuk yang ke-7. Ya. Kalau dia lupa. Nah, oleh karenanya hendaknya ketika tawaf kalau bisa jangan sendirian. Meskipun terpisah, setidaknya jangan terpisah dengan keluarga atau suami istri, jangan sampai kepisah. Ya. Nah, lalu kemudian di putaran terakhir Bapak Ibu sekalian, kita langsung mundur keluar, maksud saya, ke arah makom Ibrahim, ya, dan kita sembari membaca wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita cari tempat yang kosong di makom Ibrahim. Kalau penuh, maka kita cari ya terus ke arah sisinya. Cari yang kosong, kemudian kita sholat 2 rakaat. Ya. Nah, ketika sholat 2 rakaat, itu sebenarnya dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ya. Setelah kita sholat, itu boleh Bapak Ibu sekalian misalnya istirahat sebentar, menunggu yang lain datang. Ya, kemudian nanti dianjurkan minum air zam-zam dahulu. Sebelum kita ke mas'a untuk sa'i, ya, kita dianjurkan untuk minum air zam-zam. Nah, ketika meminum air zam-zam, kita dianjurkan membaca doa yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu ketika beliau minum air zam-zam, beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan
obat bagi semua penyakit. Dan air Zam-Zam itu air yang penuh dengan keberkahan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena yang Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya ma'uz Zam-Zam syuribalahu. Jadi air Zam-Zam itu adalah tergantung niat orang yang meminumnya. Karenanya ini air yang berkah, jadi kita dianjurkan untuk berdoa ketika minum air Zam-Zam. Dengan doa apa saja. Misalnya punya penyakit, maka minta agar Allah sembuhkan penyakitnya. Yang belum punya jodoh, minta agar Allah memberikan jodoh. Yang lagi kesulitan dengan apa? Dengan hutang misalnya, minta agar Allah memberikan jalan keluar dari hutangnya atau yang semisalnya. Baik. Lalu kemudian setelah minum air Zam-Zam, maka dianjurkan bagi yang bisa untuk mendekati kembali ke Hajar Aswad untuk mencium dan mengusapnya, jika memungkinkan. Tapi jika tidak, cukup berisyarat untuk mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Maka selesai tawaf dan kita menuju ke sa'i. Nah, sa'i itu adalah berjalan kaki atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali. Nah, hitungannya 7 kali, dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah kembali ke Safa sekali. Berarti dari Safa kembali ke Safa itu 2 kali. Jangan sampai salah hitung. Ya, bukan 1 kali itu dari Safa, Marwah, kembali ke Safa sekali, bukan. Safa, Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali. Berarti orang yang dia sa'i dari Safa ke Marwah, kembali ke Safa, maka itu sudah 2 kali. Ya. Nah, jadi kalau 7 kali berarti titik terakhirnya adalah pasti di mana? Di Safa atau di Marwah. Kalau kita muter-muter 7 kali, berarti kalau 7 kali kita pasti terakhirnya akan berada di Marwah. Safa, Marwah sekali, Marwah, Safa 2 kali, Safa, Marwah 3 terus. Jadi putaran ke-7 kita pasti berada di Marwah. Ya. Lalu bagaimana caranya sa'i? Caranya sa'i itu juga tidak sulit Bapak Ibu sekalian. Tapi memang butuh kekuatan fisik. Karena itu makanya kita nggak perlu cepet-cepetan, ya. Jadi kita lihat, kalau kita capek boleh istirahat dulu, ya, kemudian kita kembali jalan. Nah, jadi setelah tawaf, setelah air Zam-Zam, kemudian setelah kita kembali ke Hajar Aswad atau kita cukup berisyarat ke Hajar Aswad, maka kita ke Mas'a namanya. Saat mendekati Mas'a, itu ada Bukit Safa. Nah, Mas'a itu sekarang ada ground floor, second floor, ya, first floor dan second floor. Jadi kalau biasanya yang ground floor penuh, biasanya akan dibuang ke lantai 1, lantai 2. Tapi yang paling afdol yang lantai 1. Maksud saya lantai ground, itu yang paling afdol. Ya. Nah, tapi kalau rame, biasanya nanti akan dibuang ke lantai atas. Biasanya itu agak sedikit sepi. Ya. Nah, jadi ketika kita ke Bukit Safa, kita dianjurkan membaca surat Al-Baqarah 158, ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, ya. Kemudian setelah itu dia mengucapkan abda'u bima bada'allahu bihi. Ya, abda'u bima bada'allahu bihi. Nanti ini Bapak Ibu dikasih itu kan, buku saku kan. Itu enggak apa-apa, sambil baca buku sakunya. Ya, dan kita nggak perlu cepet-cepetan di dalam melakukan ibadah ini. Nah, saat tiba di Safa, Bukit Safa, itu biasanya orang-orang akan ngumpul, ya, cari tempat yang kosong, kemudian menghadap Ka'bah, kemudian membaca doa, membaca zikir dan doa. Bacaannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ya, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian baca doa apa saja, bebas. Kemudian ulangi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sampai selesai. Kemudian baca doa lagi, bebas. Kemudian baca ini terakhir. Artinya ini dibaca 3 kali. Di sela-sela dari kita membaca doa ini, kita bebas membaca doa apa saja. Di Safa dan di Marwah. Ya, jadi ini adalah momen-momen kita untuk memperbanyak doa Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah ini wajib? Tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi misalnya ada orang yang cuman sa'i nggak pakai doa, boleh, tapi tentunya ibarat pohon, ya pohonnya kering.
ya. Jadi ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, dari Safa kemudian ke Marwah. Sampai di Marwah ngadep lagi ke Ka'bah, lakukan yang sama. Doa, zikir, doa, zikir, doa. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ketika dari Safa ke Marwah dan sebaliknya dari Marwah ke Safa, nanti akan ada lampu hijau, dikasih tanda di situ. Ya, itu dianjurkan bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil, bukan sprint ya. Ada yang larinya ngebut tuh. Lari-lari pelan-pelan saja. Kemudian membaca apa? Rabbighfir warham innaka a'azzul akram. Ya, jadi memperbanyak ya doa ini. Ya. Nah, dari Safa ke Marwah 1 kali putaran. Ketika Marwah lakukan hal yang sama, ya, doa, ya Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kembali ke Safa. Dari Safa lakukan yang sama lagi, kembali ke Marwah sampai 7 kali. Ya. Nah, berarti putaran ke-7 terakhir nggak perlu lagi kita ke Marwah menghadap Ka'bah, langsung ke pintu keluar. Jadi ketika sudah di putaran terakhir, maka udah nggak perlu lagi kita menghadap Marwah dan berdoa, langsung ke pintu keluar. Di pintu keluar kita bisa nunggu jamaah dan kita bersiap-siap tahallul. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan didekati oleh banyak orang untuk tahallul. Jangan mau, termasuk anak-anak yang bawa gunting. Ya. Jadi tahallullah bagi bapak-bapak, ikuti arahan TL ya, untuk bertahallul di tempat tahallul, di tempat cukur rambut. Ya, yang pelontos nanti dibayarin oleh travelnya, Masya Allah ini. Itu biasanya bayar ya 10 real. Paling mahal 15 real. Tapi biasanya kalau kolektif bisa lebih murah lagi. Ya. Nah, yang dianjurkan bagi laki-laki gundul pelontos. Ya, itu didoakan kebaikan 3 kali. Ya, daripada yang memendekkan. Adapun bagi ibu-ibu, jangan mencukur rambut di luar kamar hotel. Rambutnya adalah aurat. Termasuk rambut yang dipotong itu bagian dari aurat menurut pendapat yang kuat. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngambil kemudian dibuang, itu rambutnya aurat, itu nggak boleh. Ya, bagaimana caranya ibu-ibu untuk bertahallul? Nanti bisa janjian, ya, atau bisa menunggu suaminya misalnya selesai cukur. Ya, intinya nanti atau bisa janjian sama ibu-ibu yang lain. Itu caranya rambut digelung, ya, dikumpulkan, ya, rambutnya dikumpulkan, kemudian diambil 1 ruas jari, dipotong, cekrik, udah selesai. Jadi jangan dibotakin juga ya. Jadi nggak dibolehkan bagi perempuan untuk botak kecuali ada hajatnya, misalnya gatal-gatal kepalanya atau semisalnya. Karena rambut itu bagi wanita adalah mahkota. Oleh karenanya di dalam bab tentang kelahiran bayi itu menurut pendapat yang lebih kuat, dan ini yang dikuatkan pula dari mazhabnya Imam Ahmad, anak perempuan tidak perlu digundulin kepalanya. Ya, anak laki-laki itu dianjurkan untuk dicukur rambutnya. Ketika kita misalnya di hari ke-7 akikoh, ya kan? Itu anak perempuan itu tidak dianjurkan untuk dipotong rambutnya, hanya anak laki-laki saja. Maka demikian pula ketika tahallul, wanita hanya mengambil 1 ruas jari saja. Ya, hanya mengambil 1 ruas jari. Adapun laki-laki yang paling baik adalah mencukur semuanya sampai pelontos. Jangan pelit sama rambut bapak-bapak sekalian, tumbuh insya Allah. Ya, saya itu beberapa kali tahallul ada jamaah yang kayaknya sayang sama rambutnya. Dan alhamdulillah ya, ketika kita kasih nasihat, ada yang rambutnya gondrong, ada yang rambutnya berwarna pirang karena diwarnain, akhirnya habis di pelontos. Karena ini yang lebih baik. Karena memotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagiannya ini khilafus sunnah. Karena ada orang ketika tahallul ya, cuman untuk menggugurkan saja katanya, itu cuman ngambil berapa kemudian dipotong sedikit. Ya, jadi yang lebih utama adalah langsung dipelontos saja. Nah, setelah tahallul, maka sebagaimana namanya itu punya akar kata sama dengan kata halal. Tahallala yatahallal ya. Itu artinya sudah kembali ke kondisi halal. Boleh menikah, boleh potong kuku, boleh pakai parfum, boleh ini dan boleh itu. Yang tadinya dilarang ketika ihram, maka
sudah diperbolehkan tahallul, kecuali yang memang mengandung maksiat kayak berantem, eker-ekeran. Kemudian juga di tanah suci, ya, tidak boleh kita menyakiti hewan, tidak boleh berburu hewan dan tidak boleh menyakiti hewan. Nanti di sana akan ada banyak burung-burung dara gitu kan. Itu nggak boleh ya disakiti ya. Nah, jadi mungkin ini yang bisa disampaikan ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan Allah jadikan ibadah umroh kita umroh yang mabrurah insyaallah taala ya. Jadi mudah ya insyaallah. Ringkasnya ihram, kemudian tawaf 7 kali, kemudian sa'i, baru kemudian setelah itu tahallul, setelah itu selesai, acaranya bebas. Jadi tinggal mengikuti itinerary yang diberikan oleh travel ya. Dan nasihat saya, perbanyak beribadah di masjid, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun juga perlu dipahami bersama ya, bagi wanita ya, memang ada khilaf ya di antara para ulama, perbedaan pendapat. Bagi wanita itu tetap tempat yang lebih utama baginya adalah sholat di dalam rumah atau di kamar, termasuk di kamar hotel. Tapi dia boleh sholat di masjid, boleh. Apalagi ketika dia berada di Mekah, misalnya dia di hotel, itu Mekah itu dekatnya Masjidil Haram, itu juga termasuk tanah suci, termasuk tanah haram, juga mendapatkan keutamaan 100.000 kali. Tapi kalau misalnya mau ke masjid juga silakan. Nggak boleh suami melarang ya istrinya untuk ke masjid ya. Meskipun tempat yang lebih utama bagi wanita adalah tetap di rumahnya atau di kamarnya ya. Nah, jadi mungkin ini ya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan masalah manasik ya, umrah. Dan kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan silakan. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Praktek dulu ya, mau praktek dulu, Ustaz. Oh, praktek. Ya, praktek pakai baju ihram atau gimana? Hah? Ada ihram. Ya, baik. Ini ada baju ihram ternyata, Masya Allah di sini. Oke. Jadi baju ihram Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu belajar ini cuman untuk anak sama suaminya aja bantuin. Jadi kita ada 2 lembar kain ya. Ini ada 2 apa ini? Oh. Jadi kita ada 2 lembar kain. Kain pertama itu untuk izar. Ya, izar itu artinya untuk sarung. Bagaimana cara makainya? Bebas, Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh make ini sesuai dengan masing-masing orang yang paling nyaman, yang paling aman. Ya, kalau saya biasanya ini saya kumpulkan dulu di ujung. Gini ya. Kemudian kita rapatkan, terus kemudian ini kalau saya ini dimasukkan ke dalam sini. Masukkan dalam sini terus ditarik. Terus gini. Terus digulung udah. Ya, sama seperti sarung kurang lebih. Kalau pakai sabuk bisa dipasangin sabuk dulu. Sabuknya kelihatan boleh, ditutup juga boleh. Yang penting setelah pakai ini itu dicoba jalannya enak nggak. Kalau misalnya jalannya kok ketat, berarti diperbaikin. Selain itu juga perlu diperiksa ketika jongkok. Ya, jadi ketika jongkok lihat, jangan-jangan ada yang kebuka gitu kan. Jadi ketika sudah tertutup dengan sempurna, ya seperti ini, sudah nggak turun, udah nggak apa namanya, udah nggak melorot, insya Allah aman. Nah kemudian tinggal rida, ya. Nah ini tinggal selendang. Caranya gimana? Gampang, cuma tinggal begini aja selendangnya udah. Nah selendangnya begini. Gini boleh, diginikan juga boleh. Nah biasanya kalau bawa tas, nanti tasnya bisa untuk penahan ini, ya. Nah, ini dipakai ketika kita sudah di mikot bertalbiyah. Ibu-ibu pakai baju yang biasa dipakai. Kemudian misalnya bapak-bapak pakai sepatu, sepatunya diganti. Ya, sepatunya diganti. Ya. Nah, ganti sandal ya. Lalu kemudian ketika kita sudah sampai di hotel di Mekah, kemudian kita akan menuju ke Masjidil Haram. Kita masih sama seperti ini makanya.
Tapi ketika kita sudah menuju untuk tawaf, ya, jadi ini udah masuk pintu tawaf, maka kita segera namanya iltiba. Jadi yang bagian kanan ini diturunkan, melewati ketiak bagian kanan, ya, kemudian ini ditutupkan ke sini, ya. Jadi ini bahunya kebuka. Nah ini boleh dipasang tas, boleh sini. Jadi pakai tas boleh, ya. Mana? Jadi, oh ini ada itunya juga. Iya.